Salah satu pendukung perekonomian di suatu daerah, pembangunan infrastruktur seperti sebuah keharusan untuk dilakukan sebagai penunjang kemajuan perekonomian di suatu daerah dan tentunya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Namun nih teman, ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut yang butuh waktu pengerjaan yang cukup lama dikarenakan sejumlah masalah yang menghambat pembangunan proyek tersebut. Nah, di Sumatera Barat sendiri ada beberapa proyek yang pembangunannya memakan waktu yang cukup lama. Seperti yang dilansir dari Instagram @wsumatra_ssci, ada beberapa penyebab proyek itu berjalan lama. Di antaranya adalah terbatasnya anggaran, terganjalnya pembebasan lahan, izin hutan lindung maupun tersangkut hukum. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang 10 proyek terlama di Sumatera Barat. Ya, referensinya kita ambil dari Instagram @wsumatra_ssci. Langsung aja ya kita tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sepuluh proyek terlama di Sumatera Barat. 1. Proyek Jalan Alan Panjang Pesisir Selatan. Proyek pembangunan jalan tembus penghubung Alan Panjang Kabupaten Solok dengan Pasar Baru, Pesisir Selatan tak kunjung selesai hingga hari ini nih teman. Panjang jalannya mencapai 44 km. Kegiatan ini dikerjakan secara multi-year sejak tahun 2010 silam. Namun sampai saat ini proyek pembangunan Jalan Alan Panjang dengan Pesisir Selatan masih dalam pengerjaan. 2. Proyek Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid yang pernah terpilih sebagai masjid dengan desain terindah di dunia ini mulai dibangun sejak tahun 2007 hingga selesai pada tahun 2019 silam. Lamanya proyek pengerjaan pembangunan Masjid Raya Sumbar ini dikarenakan pengerjaan yang bertahap dan keterbatasannya anggaran Provinsi Sumatera Barat. Nah, proyek ini pun mencapai anggaran 350 miliar rupiah. 3. Proyek Jalan Nipah dan Teluk Bayur. Proyek jalan ini menghubungkan Nipah dan Teluk Bayur. Proyek jalan pariwisata Lingkar Barat Sumbar ini dimulai sejak tahun 2010, namun baru selesai pada tahun 2020. Nah, panjang jalannya mencapai 20 km yang menghubungkan kawasan wisata Kota Tua Padang, Gunung Padang, Pantai Air Manis, dan Teluk Bayur. Jalan ini juga merupakan destinasi wisata terbaru di Kota Padang. Nah, dari jalan ini teman bisa menikmati keindahan laut Kota Padang. 4. Pembangunan Jembatan Kuranji Padang. Dimulai pada tahun 2010 dan berselesai sepenuhnya pada tahun 2021 kemarin. Proyek ini terganjal akibat alotnya pembebasan lahan. Jembatan yang menghubungkan kawasan Limau Manih dan Kuranji ini menghabiskan dana hingga 50,3 miliar rupiah. Dana tersebut sudah termasuk dana pembebasan lahan serta pengerjaan fisiknya. 5. Pembangunan Flyover Kelo 9. Proyek terlama berikutnya adalah proyek pembangunan Flyover Kelo 9. Mulai dibangun sejak tahun 2003 dan baru selesai pada tahun 2013. Flyover yang berada di kawasan cagar budaya di Kabupaten 50 kota ini menelan anggaran sekitar 650 miliar rupiah. Nah, sedangkan tujuan pembangunan flyover ini adalah untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi pada saat hari libur ataupun saat hari besar tiba. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya. Ini yang paling penting ya, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Like dan komen jangan sampai lupa juga ya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih semakin luas lagi. 6. Pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Sumatera Barat. Mulai dibangun sejak tahun 2015 hingga sekarang, total anggarannya mencapai 148 miliar rupiah. Gedung seluas 23.000 meter persegi ini dibangun berarsitektur modern dengan konsep mempertahankan kultur lokal. Gedung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu berarsitektur tradisional, modern, dan postmodern. Bangunan yang menyerupai kapal ini berada di kawasan objek wisata terpadu Pantai Padang. Nah, sebagai perwujudan berarsitektur postmodern yang siap berlayar mengarungi samudra. Namun sampai saat ini pengerjaannya pun belum selesai. Dikabarkan juga proyek ini pun tersandung kasus hukum.
7. Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Pembangunan stadion ini dimulai sejak tahun 2015 secara bertahap. Awalnya diproyeksikan untuk persiapan sumber dalam pencalonan PON tahun 2024. Stadion Utama Sumatera Barat ini terletak di Sikabu, Kecamatan Lebu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sampai tahap ke-7 2021, total anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai 500 miliar rupiah. 8. Pembangunan Asrama Haji Sumatera Barat. Lokasinya di Sungai Buloh, Padang Pariaman yang dibangun sejak tahun 2015. Skema pembiayaan proyek yang bertahap atau bersifat multi-years dengan nilai total mencapai 365 miliar rupiah disebut sebagai alasan pembangunan asrama terkesan lamban. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sumatera Barat, Haji Joben, mengatakan lewat kunjungan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 26 Mei 2021 lalu ditegaskan bahwa percepatan pembangunan asrama haji tersebut akan diprioritaskan sehingga target selesai pada tahun 2023 bisa tercapai. 9. Pembangunan Gedung Balai Diklat Pertanian di Bukit Tinggi. Gedung Balai Diklat Pertanian Sumbar yang dibangun di Bukit Tinggi ini belum juga kunjung selesai. Dibangun sejak tahun 2016 dan proyek tahun berjamaah tersebut saat ini masih dalam kondisi terbengkalai. Diperkirakan hingga siap pakai, bangunan tersebut akan menelan biaya sekitar 25 miliar rupiah. Tahun ini pun kembali dianggarkan sebesar 15 miliar rupiah. 10. Pembangunan Tol Padang Pekanbaru. Diresmikan pembangunannya oleh Bapak Jokowi pada tahun 2018, namun sampai pada saat ini pembangunannya masih belum jelas. Nah, boleh dikatakan proyek pembangunan inilah yang paling rumit. Hingga saat ini sesi Padang Sicincin baru selesai 4 km saja. Hal itu terkendala pembebasan lahan yang sangat sulit dan membuat proyek ini terhambat, bahkan dihentikan sementara. Nah, jalan tol ini merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera, ruas Padang Pekanbaru sektor Padang Sicincin. Nah, itulah dia teman, 10 proyek terlama yang ada di Sumatera Barat. Gimana nih menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya, asalkan yang sopan. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.